Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Veronica yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian risiko likuiditas. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25 Tahun 2009, merupakan risiko bank akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang liquid. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh para debitur tanpa adanya penangguhan. Bank dikatakan liquid apabila yang pertama, bank tersebut memiliki cash aset sebesar kebutuhan yang akan digunakan dalam memenuhi likuiditasnya. Yang kedua, bank tersebut memiliki cash aset yang lebih kecil dari kebutuhannya, namun memiliki surat berharga yang dapat dialihkan menjadi kas. Dan yang terakhir, bank tersebut dapat menciptakan uang. Selanjutnya, risiko likuiditas terdiri atas dua jenis. Yang pertama, funding liquidity risk, di mana ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan. Yang kedua adalah market liquidity risk, di mana ketidakmampuan bank dalam melikuidasi asetnya karena adanya gangguan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Cahya. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah kami mengenai resiko inherent. Resiko inherent merupakan kegiatan bisnis bank, baik yang dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik resiko inherent baik bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakter bisnis, kompleksitas produk, dan aktivitas bank. Industri di mana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makroekonomi. Penetapan tingkat risiko inherent untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat. Peringkat pertama yaitu peringkat 1 itu low, peringkat 2 low to moderate, 3 moderate, peringkat 4 moderate to high, dan peringkat terakhir itu peringkat 5 high. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degini Ramaya, ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko likuiditas. Islamic Financial Service Board atau IFSB telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip Islam. Pada 15 Maret 2015 yang lalu, ekspor draft yang pertama telah dipublikasikan. Dalam eksekutif summary draft tersebut telah jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan Islam mengacu pada BC Accord 2 yang diterapkan perbankan konvensional dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip Islam. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dalam bank Islam, manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional karena adanya risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagian mengukur how to measure, melainkan apa yang dinilai what to measure. Perbedaan tersebut akan tampak dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Bank Islam juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik atau khas. Risiko unik ini muncul karena si neraca bank Islam yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam ini
pola bagi hasil profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi Bank Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesmi Rahma, NPM 1851020163. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bank secara berkesinambungan guna memelihara dan menjaga kekayaan bank, menjaga tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta menjaga. Setelah itu kita harus mengetahui resiko likuiditas itu sendiri. Resiko likuiditas itu sendiri merupakan resiko yang terjadi akibat bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sistem pengendalian internal pada manajemen resiko likuiditas itu sendiri diantaranya yang pertama, menetapkan kebijakan internal pada manajemen risiko itu sendiri kembali kepada misi awalnya. Yang kedua yaitu pemantauan resiko likuiditas yang dilakukan secara harian dengan melihat indikator peringatan dini. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Secara menyeluruh, bank telah menetapkan toleransi terhadap resiko likuiditas. Apabila toleransi resiko likuiditas itu sudah melampaui dari peraturan yang ditetapkan oleh bank, maka bank akan melakukan kebijakan lain untuk mengatasi resiko likuiditas tersebut. Baiklah, itu saja materi yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.